ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik, bimbingan, hidayat dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang menjalankan amanat dan setia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berkhianat. Disebutkan di dalam bahasan bahwasanya di antara amanat yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang adalah keluarganya, anaknya, istrinya, keluarganya, ibu bapaknya. Itu amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap orang dari kalian adalah pemimpin. Tiap pemimpin bakal ditanya, diinterogasi, bakal diaudit akan apa dan siapa yang dia pimpin. Seseorang pemimpin, dia itu bukan cuma mimpin negara doang, tapi anak dia itu juga rakyat, istri dia itu juga rakyat, orang-orang yang ada di rumah dia itu juga rakyatnya dia. Oh, saya di rumah nggak ada siapa-siapa, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya anak, nggak punya istri. Mata kita rakyat, tangan kita rakyat, perut kita rakyat, mulut kita rakyat, telinga kita rakyat, yang harus kita tertibkan dan kita atur jangan sampai rakyat tersebut berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengkhianati Allah di dalam amanat yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita sekalian. Nggak boleh kita zalim, nggak boleh kita menjadi penindas, nggak boleh kita melakukan pembiaran atas kezaliman ataupun juga keliaran yang dilakukan oleh apa-apa yang menjadi tanggungan dan amanat yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita sekalian. Itu fil hadis, seseorang tuh di hari kiamat dibangkit oleh Allah Ta'ala, dikumpulkan bersama diktator, bersama penindas, padahal dia nggak punya siapa-siapa, jadi RT aja nggak pernah, tapi ngumpulnya sama diktator-diktator, para penindas yang zalim, pemimpin-pemimpin besar yang zalim. Gara-gara apa? Gara-gara tidak baik, tidak betul di dalam menata, mendidik keluarganya dan anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang menjalankan amanat tersebut. Di antara hak dan kewajiban yang terbesar seseorang itu adalah haknya ibu bapak. Allah Ta'ala berfirman, qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala memerintahkan, mewajibkan kita enggak boleh menyembah melainkan hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Itu prioritas pertama. Dan prioritas kedua setelah itu wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada ibu bapak kita. Bahkan tuh di dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan apapun, dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada ibu bapak. Berbuat baik kepada mereka terutama ketika mereka sudah mulai memasuki masa tua, ketika mereka sudah mulai sepuh, maka itu lebih wajib lagi untuk berbakti kepada mereka. Jangan kita ngikutin apa yang menjadi tren di barat, di luar negeri. Kalau bapak ibunya udah nggak berdaya, bawa sono ke rumah jompo. Orang baiknya di sono tuh ngebawa ibu bapaknya ke rumah jompo. Itu orang baiknya. Dibawa ke rumah jompo, ntar kalau pas hari bapak, hari ibu baru dikirim bunga, atau dia tengokin, atau dia kirim bunga. Itu orang baiknya kayak begitu. Atau orang baiknya kayak begitu. La ilaha illallah. Kalau mau ngikutin yang baik dari mereka, kita masuk neraka. Apalagi kalau kita ngikutin segalanya dari mereka. Enggak ada yang lebih indah daripada ajaran agama Islam yang memerintahkan kita menjadikan tuh ibu bapak kita prioritas di dalam ibadat kita kepada Allah. Bentuk ibadat kita dengan bakti kepada ibu bapak. Bentuk ibadat kita kepada Allah yang terpenting adalah bakti kepada ibu bapak kita. Dijadikan itu sebagai prioritas setelah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil walidaini ihsana. Saking detailnya sampai diajarin cara ngomong, cara bicara, intonasi dalam berbicara, nada bicara kita kepada ibu bapak kita. Itu diajarin, nggak boleh keluarin kata-kata yang kasar ataupun kata-kata yang tinggi angkat suara ataupun yang mengandung seperti bentakan, sampai sedetail mungkin. Wala tagullahuma uff. Apa yang nggak boleh? La tagullahuma uff. Apa itu uff?
yang mengungkapkan kejenuhan, capek, sebel, pegal, begitu, jenuh kepada orang tua, atau ngeluarin suara yang nggak nyaman didengar oleh ibu dan bapak kita. Sampai itu nggak boleh. Hal yang semacam wala taqullahuma uff. Uff, apa artinya uff? Nggak ada kata yang terwujud dari dua huruf ini. Tapi sampai hal itu pun juga kalau bisa menyakiti ibu bapak kita, membuat ibu bapak kita nggak nyaman, haram untuk kita ucapan wala taqullahuma uff wala tanharhuma. Jangan ngebentak mereka, jangan angkat suara terhadap mereka. Gullahuma gaulan karima, ngomong kepada mereka omongan yang Allah panjang lebar ngajarin cara kita ngomong ke ibu bapak. Terus ente masih mau ngomong seenaknya, masih mau ngomong semaunya. Allah panjang lebar ngejelasin cara ngomong kepada ibu bapak. Bahkan sampai huruf tuh, ada huruf yang nggak boleh diucapin, yang membuat mereka nggak nyaman, jangan diucapin sedetail mungkin. Sampai intonasi suara, angkat suara, volume suara kita diatur, sampai kata-kata yang terkandung di dalamnya, sampai gaulan karima, gullahuma gaulan karima, katakan kepada mereka gaul, ucapan yang karim. Tahu gak karim tuh? Ucapan yang santun, yang baik, yang indah. Jangan asal ngomong kepada mereka. Wakhfid lahuma janahaz dzul minar rahmah. Disuruh merendah bukan karena hina, merendah karena rahmat dan kasih sayang. Merendah bukan merendah karena takut, tapi merendah karena sayang, karena cinta. Beda merendah karena takut dengan merendah karena sayang, karena cinta. Itu beda. Merendahnya itu diajarin, merendah minar rahmah, begitu, karena rasa apa namanya, rasa sayang. Terus diajarin, masih belum selesai, udah sedetail itu belum. Waqul rabbirhamhuma, katakan kepada Allah Ta'ala. Udah selesai urusan ngomong sama orang tua, sekarang suruh ngomong sama Allah, suruh laporan sama Allah. Setelah jalanin perintah Allah, suruh laporan sama Allah. Lapor sama Allah, kenapa? Ya Rabb, saya pegal. Ya Rabb, capek. Enggak, suruh laporan sama Allah Ta'ala. Setelah kamu ngerjain yang diperintahkan, suruh laporan. Isi apa isi laporannya? Suruh doa kepada Allah Ta'ala, ngedoain ibu bapak. Itu isi laporannya. Qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik saya ketika saya masih kecil. Terus disuruh ingat, disuruh kita mengingat bagaimana rahmat mereka, kasih sayang mereka, kepedulian mereka saat kita masih kecil. Disuruh ingat, dan mengingat itu adalah ibadat. Mengenang kebaikan orang tua saat kita masih kecil ada ibadat. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ada mengingatkan, mengingat, mengenang kebaikan mereka kepada kita saat kita masih kecil. Ada, itu adalah sebuah ibadat. Mendoakan mereka ibadat. Kita ngedoain orang tua itu menjalankan perintah Allah. Allah merintahkan kita sholat, Allah merintahkan kita puasa Ramadan, Allah perintahkan kita zakat, Allah perintahkan kita haji, Allah perintahkan kita doain ibu bapak. Waqul, katakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus sampai itu Allah, bukan cuma udah itu doang, masih ada, masih banyak ayat Al-Quran. Allah bilang wa wassaynal insan biwalidayh, kami berwasiat. Wasiat tuh bukan cuma sekedar ngasih tahu, bukan cuma sekedar ngomong. Tahu kan wasiat? Bapak saya ngomong, bapak saya berwasiat. Oh, mana yang lebih berat, mana yang lebih dalam, mana yang lebih penting? Ada wasiat. Allah Ta'ala mewasiatkan, diwanti-wantiin. Wasiat tuh ngasih nasihat, ngasih omongan, diwanti-wantiin kepada diwasiatin. Artinya ini penting banget diwasiatin. Diwasiatin apa? Untuk ngurusin perhatian ibu bapaknya. Wassaynal insan biwalidayh. Terus diingetin sama Allah Ta'ala, ingat, hamalathu ummuhu wahna ala wahn wa fisaluhu fi amain. Allah Ta'ala jadikan tuh ibu mengandung anaknya. Ente coba bawa beras,
ya, ikat di perut atau bawa barbel. Barbel yang berapa ya? Yang 10 kilo. Orang biasanya kalau bunting tuh berat badannya naik berapa kilo? Ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 15 kilo. Coba deh ente pikul 10 kilo aja. Ikat di perut, jangan lepas. Jangan lepas. Iya. Ke kamar mandi jangan lepas. Tidur jangan lepas. Makan jangan lepas. Capek jangan lepas. Sakit jangan lepas. Ente pikul tuh barbel, ikat di perut. Seminggu dah. Enggak 7 hari. Kita enggak bilang 7 bulan, wala bilang 9 bulan, wala bilang 10 bulan. Seminggu coba. Jajal. Seminggu. Bagaimana? Komplain nggak? Komplain, badan pegal-pegal, mesti ke dokter apa tuh untuk salah urat, mesti panggil tukang urut, panjang lebar begitu. Ibu kita nggak komplain, orang tua kita nggak komplain mikul kita. Subhanallah, hamalathu ummuhu wahanan ala wahan, wa fisaluhu fi amain. Udah gitu, udah selesai dilahirkan, selesai, kagak, nyusuinnya 2 tahun. Subhanallah, disusuin. Enggak kelar-kelar namanya anak. La haula wala quwwata illa billah. Anishkur li wa liwalidaik. Syukur sama saya kata Allah, syukur sama ibu bapakmu. Cukup syukur sama Allah doang? Enggak. Allah Ta'ala mewajibkan kita, wajibin puasa, wajibin sholat, wajibin haji. Allah Ta'ala wajibin syukur. Syukur sama saya. Wa syukur sama ibu bapakku, sama ibu bapakmu. Anishkur li wa liwalidaik. Ilaiyal masir. Kalian semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, entar laporannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang ini ayat-ayat cukup udah. Kurang apa lagi? Masih kurang apa keutamaan, apa buktinya kewajiban sama orang tua? Lah, ini udah lebih dari segalanya. Allah Subhanahu wa taala sampai jadikan tuh pesan. Wasaina al-insan biwalidayh. Itu Allah Ta'ala bilang lagi dalam ayat yang lain, wasainal insan biwalidayhi ihsana. Wasiat lagi. Iya. Ayatnya sama, beda ayat. Yang tadi di surat Luqman, ini surat Ahqaf. Wasainal insan biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha, wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami wasiatkan seseorang, manusia, untuk kami wanti-wantiin dia untuk urusin jaga ibu bapaknya, urusin mereka dengan baik, ihsan. Tahu gak artinya ihsan? Ihsan mazada alal wajib. Kalau kewajiban itu wajib, sholat 5 waktu wajib, tapi Allah Ta'ala memerintahkan bukan suruh kerjain kewajibanmu kepada ibu bapak, lah, tapi ihsan di atasnya kewajiban, lebih dari kewajiban, wajib plus. Berikut rawatibnya, berikut sunnahnya. Itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ditekankan. Udah sunnahnya udah kayak wajib. Terus Allah Ta'ala bilang, suruh ingat, ibumu dia ngandung, hamalathu ummuhu kurha, wada'athu kurha. Mengandungnya susah, beranakin susah. Ada orang cuma, beranaknya yang susah. Alah, hamilnya juga susah. Bukan cuma beranak yang susah, hamilnya susah. Kalau beranak, momen-momen beranak, ya cuma beberapa menit, beberapa jam. Ya, ada juga tuh yang menunggu, udah mulesnya itu ada yang sehari 2 hari, udah kelar selesai. Tapi hamilnya itu berbulan, 9 bulan 10 hari. Kemudian ketika dia melahirkan pun juga susah, hamilnya berat, melahirkannya juga berat. Terus saat di kandungan sama disusui, tahu gak berapa lama tuh bayi itu biasanya tuh paling kagak tuh proses penyusuan sama hamil. Artinya tuh nempel sama ibunya dikasih makan sama ibunya saat di perut dengan saat ketika disusui. Itu totalnya 30 bulan. Ini di sini di ayat ini mengandung agallul haml, masa kehamilan yang paling minimal. Dalilnya dari Quran. Apa dalilnya? Sebab Allah Ta'ala bilang fisaluhu, disusuinya itu fi amain, selama 2 tahun. Disusui selama 2 tahun. Nah ini 2 tahun 24 bulan. Nah ini sekarang hamluhu wa fisaluhu 30, dalam kandungan dan disusui 30 bulan. Berarti kalau 30 dikurang 24 sisa 6. Itu agallul haml 6 asyhur.
Minimal kehamilan 6 bulan, minimal kehamilan 6 bulan. Sampai tuh ketika tuh anak udah mulai gede, udah mulai dewasa, mencapai usia 40 tahun, ya udah mulai akalnya makin sempurna, baru Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya ulaika alladziina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa tajawaz an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa 'ada as-sidqi alladzi kanu yu'adun. Nabi tanya, ya Rasulullah, ya amal afdal, amalan apa yang paling afdal? Nabi jawab, salat li waqtiha, salat 5 waktu pada waktunya, tepat waktu, salat tepat waktu. Tsumma ayyun, apa lagi? Jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Ditanya lagi, salat li waqtiha, tsumma ayyun, setelah salat pada waktunya apa yang kedua? Birrul walidain, bakti kepada ibu bapak. Tsumma ayyu, qala al jihad fisabilillah, setelah bakti kepada ibu bapak baru jihad fisabilillah. Ada orang datang kepada Rasulullah minta izin berjihad. Nabi nanya, lakal ab wal kamu punya bapak, punya ibu? Bilang masih ada. Ibu saya ada, bapak saya ada. Fa fihi ma fajahid, jihadnya kamu dengan bakti kepada mereka. Itu jihadnya kamu, bakti kepada mereka. Mau cari ridhonya Allah, Allah tuh jadikan ridhonya dalam ridhonya ibu bapak, murkanya dalam murkanya orang tua. Mau tahu Allah sekarang lagi ridho atau lagi murka? Tanya ibu bapak ente, lagi ridho atau lagi murka? Saat itu kita tahu ridhonya Allah atau murkanya Allah Ta'ala. Yang bikin ibu bapaknya senang berarti Allah lagi ridho. Yang bikin ibu bapaknya pegal sama dia, nah itu dia yang dia dapat dari Allah Ta'ala. Selayan famahunna amal, ada 3 hal nggak guna amalan ente kalau memiliki 3 hal ini. Apa 3 hal yang nggak berguna gara-gara 3 hal ini amalan nggak guna. Oh, amalan saya tiap hari sholat 1000 rakaat, sedekah 3 miliar tiap hari. Kemudian juga ngaji Quran 10 kali khatam, puasa siang malam, tahajud nonstop, ibadat luar biasa. Gitu. Tapi ada 3 hal yang dia lakukan, maka amalan dia nggak ada gunanya. Apa? Al-isyrak billah, mempersekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, firar minaz zahf, kabur dari medan tempur yang jihad fisabilillah. Ini dosa-dosa besar. Isyrak billah, uququl walidain, disandingkan dengan syirik, itu dosa. Akbarul kabair thalas, dosa yang paling besar, dosa-dosa besar yang paling besar. Kabair, dosa besar. Akbar kabair, dosa-dosa besar yang paling besar. Ada 3. Al-isyrak billah, uququl walidain, syahadatuz zur. Mempersekutukan Allah, menyembah Tuhan kepada selain Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada ibu bapak. Wa syahadatuz zur, sumpah palsu, kesaksian palsu. Nabi bilang raghima anfu rajul, raghima anfu man adrak abaweh endal kibar ahaduhuma au kilahuma falam yadkhulul jannah. Celaka, sial, apes, rugi siapa orang yang masih ngalamin ibu bapaknya sampai mereka sepuh, sampai mereka tua, tapi dia ngalami masa tua ibu bapaknya tetapi dia nggak berhasil masuk surga, gagal masuk surga. Yakni dia nggak masuk surga, ibu bapaknya ada tapi gagal masuk surga. Berarti ini orang nggak beres sama ibu bapaknya. Sebab orang kalau ada ibu bapaknya dia jalanin hak mereka, mustahil, nggak mungkin nggak masuk surga, nggak mungkin nggak masuk surga. Kecuali kalau emang dia udah kelewat, kurang ajar, nggak ngejalanin hak ibu bapaknya, dia telantarin ibu bapaknya. Terutama itu dijadikan tuh albir, bakti saat mereka udah sepuh. Sebab itu mereka lebih berhajat lagi, lebih perlu diperhatikan lagi. Bukan udah sepuh malah ditelantarin, malah ditinggal, malah diacuhkan, dicuekin. Lah, urusin ibu bapak kita, ibu kita. Wah, megelin, ya tahu megelin, makanya pahalanya besar. Tahu gak ente buang air besar, buang air kecil, buang air besar di pangkuan bapakmu, ibumu, diompolin, dikotorin, bukan sekali, bukan 2 kali. Tanya berapa kali? Dia nggak tersinggung, ibu bapak kita nggak tersinggung.
diompolin, nggak tersinggung, nggak marah, nggak ngambek. Wah, sebel diompolin mulu. Udah, saya nggak mau cebokin lagi seumur hidup. Nggak ngambek ibu kita, nggak marah bapak kita. Kita neriakin saat masih bayi, anak bayi, dia nerakin ibu bapaknya. Nggak tersinggung ibu bapaknya, nggak marah ibu bapaknya. Kenapa tahu-tahu kita tersinggung sama omongan mereka? Tersinggung sama satu ucapan mereka, sama satu kalimat mereka. Kalau kita tersinggung sama satu kata mereka, kita punya 1000 kata, 1.000.000 kata yang sebenarnya bisa membuat mereka tersinggung, cuma mereka nggak tersinggung. Ditelan itu kalimat, ditelan nama mereka itu kalimat. Mereka bisa memaafkan 1.000.000 kata-kata yang keliru dari mulut kita. Kenapa kita nggak bisa memaafkan satu? Seolah-olah gugur itu semuanya. Megelin, nyusahin, ya makanya pahalanya gede. Kita diuji dengan hal yang begituan. Kalau kita mau surga. Ada orang komplain, ibunya, bapaknya komplain kepada Rasulullah. Nabi bilang, huma, ibu bapakmu, ringkes sama Rasulullah. Ibu saya, bapak saya. Iya, salah. Gini. Nabi bilang, huma jannatuk au naruk. Terserah ente. Itu bakal menjadi penyebab kamu masuk surga atau penyebab kamu masuk neraka. Silakan kamu pilih. Ente sabarin, ente telan, menjadi penyebab masuk surga. Ente nggak sabar, ya udah menjadi penyebab masuk neraka. Akses surga yang paling tercepat ibu bapak. Terserah itu pintu mau dipakai atau mau dibuang itu pintu. Itu akses tercepat untuk orang ke surga ibu bapaknya. Terserah ente mau pakai boleh, mau buang boleh. Terserah. Itu udah akses yang paling mudah, akses yang paling simpel. Ente mau beribadat, beramal, bikin Allah Ta'ala ridha. Ibu bapak mau murka, nggak guna. Kagak ada gunanya. Man asbaha murdiyan liwalidayh, itu diriwayatkan yang bikin ibu bapaknya ridha tapi bikin Allah Ta'ala murka, maka Allah bilang saya ridha sama dia. Selama ibu bapak ridha, udah yang urusan dia sama saya maafin, saya ridha. Dia bikin Allah Ta'ala ridha tapi di lain hal dia bikin ibu bapaknya murka. Bilang enggak, saya tetap murka sama dia walaupun hajinya 1000 kali. La ilaha illallah. Terus juga bakti sama orang tua itu investasi. Kalau kita bakti, Allah Ta'ala anugerahkan kita anak-anak yang berbakti. Kalau kita durhaka, dapat anak-anak yang durhaka. Birru aba'akum tabarakum abna'ukum ifu an-nisa'in nas ta'iffa nisa'ukum. Kita bakti, Allah Ta'ala anugerahkan anak-anak yang berbakti. Juga kita jaga batasan dengan wanita lain, maka dijadikan wanita kita pun juga terjaga. Jangan genit sama wanita yang bukan mahram. Dibikin kaum wanita kita juga nggak genit. Tapi kalau kita genit sama yang bukan mahram, dibikin kaum wanita kita, ente punya istri, ente punya anak, awas. Walaupun dijaga, dikurung, tapi kalau kita khianat kepada Allah di sini, dibikin tuh khianat tuh menular kepada anak kita. Waliyadzubillah min dzalik. Jaga tuh batasan ifu, ta'iffu nisa'ukum. Hakadha. Naam. Orang kalau mau dipanjangin umur kata Rasulullah, terus pengen nambah rezeki, bakti sama ibu bapak, sambung silaturahmi. Mau rezekinya banyak, mau umurnya panjang, bakti sama orang tua, terus juga sambung silaturahmi. Itu Allah Ta'ala haramkan surga buat 3 orang. Haram surga dimasuki oleh mereka. Siapa itu? Kata Rasulullah, mudminil khamr, pecandu minuman keras atau narkoba. Wal agli walidayh, yang durhaka kepada ibu bapak. Sama yang ketiga, ad-dayyuth alladhi yugirul khabath fi ahlih. Ad-dayyuth itu orang yang enggak peduli kaum wanitanya ketemu yang bukan mahram. Ada orang laki yang bukan mahram ketemu, ya istrinya hubungan sama siapa, ngomong sama siapa, begaul sama siapa, siapa yang datang ke rumahnya, nongkrongnya sama siapa, dia nggak peduli. Ada dayuth, bukan laki-laki yang kayak begitu, dia nggak peduli. Ini 3 hal ini, 3 orang ini nggak bakalan masuk surga. Mudminil khamar, al-aqli walidi wa dayuth.
yang membiarkan tuh kebusukan, kebobrokan berada di tengah-tengah kaum wanita dia, istrinya dan anak-anaknya. Birrul walidain itu lebih afdal daripada haji, daripada umrah, daripada jihad fisabilillah, kata Rasulullah. Orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, Allah enggak pandang di hari kiamat. Dan orang ini enggak bakal mencium aromanya surga besok di hari kiamat. Itu termasuk hak yang paling besar. Kata Habib Ali Al-Habsyi bilang, seandainya itu ibu saya mau ngejual saya di pasar, bilang ini budak, saya bakalan ngaku, iya deh, yang penting ibu saya senang, katanya beliau. Al-Imam Ali Zainal Abidin, itu beliau nggak berani makan makan kurma atau anggur bersama ibunya. Bilang kenapa? Saya takut, walaupun ibu saya makan duluan, habis dia nyomot baru saya nyomot. Saya takut saya mencomot, mengambil anggur yang udah diincar oleh mata ibu saya. Sampai segitunya. Karena Imam Abdullah bin Alwi bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Begitu juga Imam Hamid bin Umar. Kalau dia duduk di hadapan ibu bapaknya, enggak berani ngusir lalat yang hinggap di wajahnya. Enggak berani, udah fokus sama ibu bapaknya. Sama seperti seseorang tuh depan ibu, enggak berani. Atas sikapnya betul-betul dia jaga. Enggak berani. Wah, ini depan ibu bapaknya ngutak-ngutik HP. Final adab. Mana adab? Hatta ngusir lalat, dia enggak berani. Ngusir lalat di hadapan ibu bapaknya. La haula wala quwwata illa billah. Lebih banyak lihat layar HP daripada ngelihat wajah ibu bapaknya. Itu sampai diriwayatkan fil athar, itu yang memandang wajah ibu bapaknya dengan cinta, ditulis oleh Allah Ta'ala pahala haji 30 haji al-maqbulah. Kata fil athar. Hadis dhaif, ya enggak apa-apa, tapi hari kiamat kuat. Itu kata. Terus juga itu diriwayatkan beliau apabila berada satu ruangan dengan ibu bapaknya itu enggak berani ngebelakangin ibu bapaknya, sampai jalannya itu mundur. Enggak berani ngebelakangin ibu bapaknya. Radhiyallahu anhum warḍahum. Enggak ada orang sukses, enggak ada orang besar yang sukses dunia atau bidang akhirat melainkan berkat birrul walidain, berkat bakti kepada ibu bapaknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita, anugerahkan kita birrul walidain insyaallah. Karena salafus salih sampai itu dijadikan wirid dan amalan rutin mereka itu membaca doa birrul walidain lil Imam Ibn Abil Hib Al-Wali. Itu dijadikan tuh amalan rutinnya itu membaca doa birrul walidain lil Imam Ibn Abil Hib radhiyallahu anhu ardah, rutin. Siapa zaman sekarang yang ngedoain ibu bapaknya? Itu dijadikan tuh amalan rutin tiap hari membaca itu semua. Fil hadis itu orang yang setiap kali dengar azan terus dia baca Rabbighfirli wali walidayya, habis dia baca doa azan, syahadu la ilaha illallah, dia baca doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah, setelah salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian fil akhir dia baca Rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali. Kutiba ba'arran biwalidayhi, ditulis tuh orang sebagai anak yang bakti kepada ibu bapaknya. Wa in kan ghairu dzalik, walaupun sebenarnya dia enggak bakti-bakti amat, tapi dengan berkat itu dijadikan anak yang berbakti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab itu anak menjadi anak yang berbakti. Allah yarham walidina, Allah yarhamhum insyaallah.